Oke, shalom, selamat malam. Suara saya kedengaran? Shalom, kedengaran. Oke, terima kasih teman-teman. Di malam hari ini sungguh satu hal yang luar biasa, di mana kita bisa beribadah walaupun lewat Zoom, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan. Oke, saya tidak akan perkenalan nanti saja karena ini waktunya hanya 25 menit untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi sangat singkat sekali sebenarnya untuk menyampaikan, untuk sharing firman Tuhan 25 menit. Karena biasanya saya bicara itu 5 menit sudah gemetaran teman-teman. Jadi makanya kalau 25 menit itu sudah sangat terlalu panjang. Jadi malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, di mana saya mengingatkan firman Tuhan minggu lalu menjelaskan bagaimana tentang kasih Allah, bagaimana tentang anugerah Allah yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi lewat dengan pengorbanan anaknya yang tunggal yaitu Kristus Yesus agar kita mendapatkan keselamatan. Dan minggu lalu dibahas oleh hamba Tuhan yang sangat luar biasa menjelaskan bahwa kasih yang kita peroleh dari Allah itu merupakan kasih yang tanpa syarat, yang tidak ada syarat. Sebenarnya kita tidak dapat mendapatkan kasih itu, tetapi oleh karena kasih Allah, oleh karena Allah mengasihi manusia, Dia memberikan kasih itu untuk kita semuanya. Sebenarnya saya tidak layak, teman-teman tidak layak untuk menerima kasih itu. Karena kita dari awalnya memang tidak layak karena sudah jatuh dalam dosa. Jadi firman Tuhan minggu lalu secara pribadi sangat memberkati saya. Karena firman Tuhan minggu lalu itu memberikan satu keteguhan kepada saya bahwa kasih itu ternyata tidak perlu balasan. Kasih itu ternyata tidak munafik. Karena dijelaskan minggu lalu itu tidak ada kemunafikan dalam kasih. Tapi mengasihi itu dengan. Oke, di hari Minggu kemarin kita membahas surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Dan malam hari ini kita juga kembali membahas surat yang sama, Roma pasal yang ke-12, tetapi ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Oke, kita langsung buka. Slide-nya bisa minta tolong. Nanti yang sudah saya share. Saya akan membacakan Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Amin. Shalom. Jadi terima kasih untuk firman Tuhan di malam hari ini. Yang menjadi tema untuk kita ialah ibadah yang sejati. Ini ada 3 kata yang satu kesatuannya sangat menjelaskan. Ibadah yang sejati ini memang sudah sangat sering, sudah sangat familiar, kita sudah dengar. Namun teman-teman yang dikasihi, sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih lanjut, host kita minggu lalu berkata, tak kenal maka tak sayang. Artinya ketika kita tidak mengenal sesuatu yang kita pengen teliti atau yang kita pengen pelajari itu, yang pengen kita kenal itu, maka kayaknya kurang menarik ya. Jadi malam ini kita dulu terlebih dahulu membahas bagaimana histori, bagaimana sejarah dari surat Roma ini. Sehingga kita bisa baca di malam hari ini. Oke, next. Next. Oke, ini penjelasan singkat bagaimana histori atau sejarah surat Roma. Yang pertama, surat Roma ini sangat jelas bahwa ditulis oleh seorang hamba Tuhan yaitu Paulus. Di pasal yang pertama bisa teman-teman baca, yang merupakan seorang hamba Tuhan yang sebenarnya tidak layak.
Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena latar belakangnya adalah seorang pembunuh. Tetapi di malam hari ini kita belajar dari surat yang telah dia tulis kepada jemaat Roma. Dan surat ini ditulis pada saat dia masih berada di Korintus menjelang misi yang ketiga. Menjelang misi yang ketiga, kembali lagi slide-nya. Pada saat misi yang ketiga, di akhir itu, dia menulis surat ini. Itu kira-kira pada abad 55 dan 56 Masehi. Teman-teman, saya dan saudara belum lahir pada saat itu, tapi saat ini kita bisa belajar sama-sama. Terus ini penulis surat ini bertujuan untuk disampaikan kepada jemaat di Roma. Nah, itu sekilas histori atau sejarah dari surat Roma. Dan adapun tujuannya yaitu ialah untuk mengklarifikasi atau untuk menjelaskan dan membela kembali ajaran-ajaran yang telah disampaikannya di beberapa jemaat. Jadi dia membela itu karena apa yang telah dia sampaikan, apa yang telah dia beritakan bukan merupakan ajaran yang sesat, tetapi benar yang mutlak adanya. Kemudian tujuannya untuk meningkatkan persatuan antara jemaat non-Yahudi dan jemaat Yahudi pada saat itu. Kenapa? Karena kota Roma memang merupakan pada saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dan merupakan tempat pusat perdagangan pada saat itu. Jadi banyak orang keluar masuk di Roma pada saat itu, sehingga Rasul Paulus menekankan kembali bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi dalam Tuhan tetap sama. Dan tujuannya pada saat itu pengen datang ke Roma, tetapi belum sempat teman-teman, karena ada beberapa masalah pada saat itu, sehingga dia tidak sempat ke sana. Tetapi kerinduannya sama seperti kita kalau kita sedang mengenal seseorang, kita pengen kenal seseorang meskipun jauh, tetapi kita punya hati yang sangat rindu untuk dia. Dan seperti itulah Rasul Paulus. Kemudian kitab ini dibagi dua. Memang ada beberapa pemahaman yang berkata bahwa ada 3, 4, dan it's okay, tapi sesuai dengan apa yang telah saya pelajari, apa yang telah saya pahami, bahwa kitab ini dibagi atas 2 bagian. Pasal pertama sampai ke-11 itu membahas tentang ajaran-ajaran atau dogma-dogma. Banyak di sana tentang kristologi, tentang soteriologi, tentang proper di sana dijelaskan bagaimana proper itu atau tentang Allah dijelaskan dalam surat Roma itu dari pasal pertama sampai pasal yang ke-11. Dan pasal yang ke-12, 16 itu membahas tentang praktis dari apa yang telah dipelajari. Oke teman-teman, itu sekilas dari sejarah surat Roma. Next. Oke, malam ini kita belajar bagaimana ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati, seperti apakah ibadah yang sejati itu? Ini aneh sebenarnya. Orang Kristen ditanyakan ibadah. It's okay teman-teman, setiap hari kita mungkin ada 8-9 kali setiap hari berlutut untuk menyembah Tuhan, berlutut untuk memuliakan Tuhan, main musik untuk memuliakan Tuhan. Tapi apakah mengerti apa itu ibadah? Ada beberapa pandangan. Ini kawan-kawan saya next yang sudah lama tidak berjumpa dengan teman-teman ini. Yang pertama itu ada teman saya Martin Luther namanya, mengatakan bahwa ibadah itu adalah saat di mana Allah berbicara dan jemaat merespon. Ibadah di mana Allah berbicara kepada jemaat dan jemaat merespon apa yang dibicarakan itu. Next. Ini satu lagi teman saya Johannes Calvin mengatakan bahwa ibadah itu adalah satu kesatuan dengan ajaran. Satu kesatuan dengan ajaran yang disampaikan kepada jemaat. Dan terakhir ada teman saya, ini sudah sangat familiar, Pak Tong, mengatakan bahwa ibadah adalah hubungan atau relasi dengan Allah. Bertanggung jawab, bersandar pada Dia untuk mendapatkan kekuatan dan kebijaksanaan. Itu kan kata mereka, itu kata sahabat-sahabat saya itu kata teman-teman saya itu. Tetapi apa kata Alkitab dan apa kata kita tentang ibadah itu sendiri? Oke, next.
Berdasarkan konteks yang telah kita pelajari, berdasarkan firman yang telah kita pelajari, yang telah kita baca pada malam hari ini berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ternyata ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang mempersembahkan hidup secara totalitas kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan, memberikan hidup secara totalitas kepada Allah. Secara tuntas kepada Allah, artinya tidak ada yang menjadi bagian kita, tetapi kita berikan sepenuhnya kepada Allah. Kenapa? Ada apa di sana? Kenapa kita harus memberikan sepenuhnya, seluruhnya kepada Allah? Next. Karena segala sesuatu adalah dari Allah. Segala sesuatu adalah dari Allah. Itu kita baca di Roma 11 di pasal yang sebelumnya. Di pasal yang sebelumnya Roma 11 ayatnya yang ke-36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Allah dan oleh Allah dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ini menjelaskan bahwa segala sesuatu adalah dari Allah. Sama kalau kita melihat dalam semboyan negara Indonesia oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan ini juga berkata dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan hidup kita. Nah, ini merupakan penegasan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Hai bro, hai guys, hai jemaat-jemaat di Roma. Meskipun kamu berbeda, meskipun kamu tidak sama, meskipun ada perbedaan pandangan di antaramu, tapi kamu harus tahu bahwa segala sesuatunya adalah dari Allah. Jadi di sini mengatakan bahwa tidak ada alasan kita untuk tidak mempersembahkan segala apa yang kita punya di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita berdalil bahwa saya tidak mau memuji Tuhan, saya tidak mau beribadah, tidak ada. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Allah. Artinya tidak ada milik kita, semuanya sudah menjadi milik Tuhan. Jadi itu alasan mengapa kita harus mempersembahkan hidup kita secara totalitas kepada Allah. Next. Alasan kedua, kenapa kita harus mempersembahkan hidup kita secara totalitas kepada Allah. Next. Selanjutnya. Slide-nya. Slide-nya belum tampil. Oke, yang kedua, kenapa kita harus mempersembahkan ini dikatakan bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Yang diminta di sini adalah tubuh. Ini ada gangguan dari host. Ini kita. Iya, ada gangguan di sini. Sabar dulu ya. Kita tunggu sebentar dulu ya. Mohon maaf teman-teman, ada sedikit gangguan. Padahal ini sudah panas teman-teman. Ini sudah panas untuk menyampaikan firman Tuhan. Maaf kepada Kak Enas, bisa lanjut soalnya ini nggak bisa. Terima kasih. Gangguan. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa? Alasan yang kedua, kenapa kita harus mempersembahkan tubuh? Ini di sini ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa yang kita persembahkan itu adalah tubuh. Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan pendidikan kita? Kenapa bukan harta kita? Kenapa bukan karir kita yang kita persembahkan kepada Allah? Apa sih alasan Allah? Apa sih alasan Rasul Paulus mengatakan, menjelaskan ini kepada jemaat di Roma? Hey bro, kamu harus mempersembahkan tubuhmu. Alasan Rasul Paulus menjelaskan itu, mengatakan itu kepada jemaat di Roma. Karena kenapa? Karena hidup kita adalah bait Allah. Itu nanti teman-teman bisa baca di 1 Korintus pasal 13 ayat yang 16 sampai 17. Di sana berkata bahwa hidup kita adalah bait Allah. Hidup kita adalah tempat di mana Allah berdiam. Hidup kita adalah tempat di mana Allah bernaungan.
Ini satu hal yang luar biasa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Makanya dia berkata, persembahkan hidupmu secara totalitas. Artinya karena hidupmu itu adalah bait Allah yang sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Ini merupakan satu penekanan yang sangat jelas dari Rasul Paulus. Kalau kita cross check dari perjanjian lama, jika kita melihat bagaimana jemaat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan berkata kepada Musa, "Dirikanlah bait suci di hadapanku." Supaya apa? Supaya Allah berdiam. Supaya Allah diam, supaya ada datang di situ. Itu di konteks perjanjian lama. Tetapi di konteks perjanjian baru, Allah berkata, ibadah yang sejati atau ibadah tubuhmu itu adalah tempat Allah berdiam. Jadi ini sangat ironis sekali, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi. Ini harus kita mengerti bahwa hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah, di mana harus berdiamnya Roh Kudus. Jadi kalau sekarang kita menggunakan hidup kita untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang tidak benar, untuk melakukan dosa, untuk melakukan gosip di mana-mana, maka percaya dalam hidupmu, dalam hidup kita berarti bukan bait Allah. Bukan tempatnya Allah, tetapi tempat dosa berdiam. Kalau kita tidak menggunakan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, kalau kita tidak memuliakan hidup kita untuk meninggikan nama Tuhan, kita harus sadar berarti kita sedang berada di zona yang tidak benar. Hidup kita sudah ditebus oleh Allah. Alasan yang ketiga kenapa kita harus mempersembahkan secara totalitas. Next, kita telah ditebus oleh Allah. Kita telah ditebus oleh Allah. Next, slide-nya. Kita telah ditebus oleh Allah. Hidup kita telah dibayar lunas oleh Allah. Hidup kita telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Dari yang tadinya tidak mampu bertemu dengan Allah. Dari yang tadinya tidak mampu memuji Allah. Dari yang tadinya tidak mampu untuk memuliakan Allah. Tetapi Allah menebus kita dari itu. Makanya tidak ada alasan untuk kita untuk tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk kita tidak mengambil bagian dalam pelayanan. Kenapa harga kita telah lunas? Sama halnya teman-teman yang dikasihi. Ketika seseorang membeli suatu barang, maka ketika dia membeli itu, dia sudah membayar harga. Dia sudah membayar harga dan otomatis barang yang dibelinya itu menjadi miliknya. Seperti itulah hidup kita di hadapan Tuhan. Kita dibeli dengan harga yang mahal, dengan nyawa. Kenapa harus nyawa? Karena nyawa yang diselamatkan. Kenapa harus nyawa diberikan? Karena nyawa manusia yang diselamatkan. Dan yang keempat, mengapa kita harus mempersembahkan hidup secara totalitas? Karena hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Next, karena hidup kita adalah miliknya Tuhan. Itu baca nanti di Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Di sana Rasul Paulus berkata bahwa hidupku yang hidup sekarang bukan milikku lagi. Tetapi apa? Miliknya Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Pertama, kita harus mempersembahkan hidup kita secara totalitas kepada Allah. Dan dalam bahasa aslinya ini teman-teman, persembahan itu sebenarnya menggunakan kata kerja yang aktif dilakukan, yang aktif untuk dilaksanakan. Artinya kita mempersembahkan itu secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Di sana jelaskan bahwa dalam pembahasan aslinya, bahasa aslinya itu menggunakan kata paraste. Paraste yang artinya mengorbankan, artinya korban. Berarti kita harus memberikan hidup kita menjadi korban kepada Allah. Kalau di perjanjian lama digunakan binatang-binatang. Tetapi di perjanjian baru tidak menggunakan binatang lagi. Tetapi apa yang diminta oleh Tuhan, kita harus mempersembahkan hidup kita ini secara totalitas menjadi ibadah yang sejati kepada Allah. Oke teman-teman, poin yang kedua dari pembahasan kita di Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata bahwa
janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Di sini ada satu larangan dari Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi sama dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi seperti dunia ini. Saya mengambil bahwa ibadah yang sejati adalah kita tampil beda dengan dunia. Itu poin yang kedua, tampil beda dengan dunia. Oke, next. Silakan lanjut. Yang kedua adalah tampil beda dengan dunia. Itu saya sudah garis bawahi. Tanda merah itu jangan kamu menjadi serupa. Artinya bukan wajah kita ini yang serupa dengan dunia. Bukan hidung kita ini yang serupa dengan dunia. Bukan mata kita ini yang serupa dengan dunia. Bukan rambut kita, bukan style kita yang serupa dengan dunia. Tetapi apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Yang dikatakan itu adalah perkataan kita. Perkataan kita itu jangan serupa dengan dunia. Kalau dunia berkata begono, jangan kita berkata begitu. Kalau dunia melakukan dosa, jangan kita melakukan dosa. Kalau dunia berkata yang tidak benar, jangan kita melakukan hal itu. Artinya jangan kita mengikut arus. Tetapi kita harus radikal dengan itu. Dengan ketidakbenaran itu. Selanjutnya, kita harus tampil beda dari tingkah laku kita. Slide-nya kok berubah jadi begini ya teman-teman. Jadi kita harus, tingkah laku kita itu harus berbeda dengan dunia. Artinya karakter hidup kita, keseharian kita itu harus berbeda dengan dunia. Yang ketiga, tampil beda dalam hal apa? Dalam kasih. Ya pasti dong. Kalau orang lain, orang-orang yang tidak mengenal Yesus saja bisa mengasihi. Apalagi kita yang sudah mengenal Yesus. Yang sudah terlebih dahulu menerima dan merasakan kasih dari Allah. Jadi kita harus tampil beda dari kasih. Kita mengasihi bukan supaya kita mendapatkan. Tetapi kita mengasihi karena cinta Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita berani mengasihi orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa melakukan kasih. Tetapi Allah memberikan kasih untuk kita. Dan selanjutnya kenapa? Lanjut. Kita tampil beda dari kesetiaan kita. Dari kesetiaan kita beribadah. Dari kesetiaan kita untuk mencintai Tuhan. Untuk mencintai pelayanan. Kita harus setia. Dan juga kalau mungkin ada yang sedang PDKT di sini. Setia dengan pasanganmu. Setia dengan orang yang sedang kamu cintai. Setia dengan orang yang sedang bersama dengan kamu. Setia mencintai orang tuamu. Jangan kamu munafik. Jangan kita munafik untuk melakukan kesetiaan. Dan yang terakhir, pastinya ketika kita sudah dalam perkataan tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, maka kesucian kita gitu akan pasti mengikuti. Hidup kita harus suci. Artinya suci ialah dibebaskan. Artinya suci dipisahkan dari yang tidak benar menjadi benar. Itulah merupakan satu peristiwa yang sungguh luar biasa karena ini berkata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Rasul Paulus mengatakan, hei jemaat-jemaat Roma, karena kalian berbeda, non-Yahudi dan bukan Yahudi, karena ada perbedaan di sini. Kalian jangan serupa dengan dunia ini, dengan keadaan dunia. Saat-saat ini teman-teman, jika kita melihat dunia sangat goncang sekali, banyak berita-berita yang sangat membuat orang-orang percaya. Umat-umat Kristiani itu sebenarnya takut. Karena banyak kejadian yang membuat takut. Tapi jangan kita takut, kenapa? Karena memang itu akan terjadi di akhir zaman. Itu adalah tanda-tanda ketika sudah mulai akhir zaman. Jadi jangan kita takut, kenapa? Karena Kristus telah menyelamatkan kita. Dan kita percaya, ketika kita sudah percaya, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka keselamatan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi teman-teman yang dikasihi, dan apa sih tujuan Rasul Paulus? Kenapa dia menegur seperti itu? Kenapa dia tegas, jangan kamu serupa? Di ayat selanjutnya dia berkata,
tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Itulah tujuan Rasul Paulus, kita tampil beda. Itulah tujuan Rasul Paulus, perkataan kita tampil beda. Itulah tujuan Rasul Paulus, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita itu berbeda dengan dunia. Tujuannya supaya kita mengenal kehendak Allah, supaya kita mengenal tujuan Allah dalam hidup kita, the purpose of life dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa tujuan yang telah Tuhan taruh dalam hidup kita ketika kita berada di dunia ini. Jadi itu tujuannya supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita aja bisa membedakan mana makanan yang enak dan mana makanan yang tidak enak. Kita bisa membedakan itu. Tapi apakah kita bisa membedakan mana kehendak Allah dalam pengikutan kita selama ini? Itu jadi renungan untuk saya, untuk kita semua di malam hari ini. Apakah kita bisa seperti itu? Apakah kita bisa mengenal kehendak Allah? Saya tahu di sini ada semuanya hampir mahasiswa, ada yang besok sudah mau ujian komprehensif. Pak Pendeta Filipus Sebua itu sudah mau magister teologi. Jadi sebelum segala sesuatunya itu dulu mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Boleh kita punya pendidikan tertinggi, boleh, tidak ada larangan. Tetapi kita harus mengerti tujuan Allah ketika kita berada di posisi yang seperti itu. Jadi teman-teman, itulah ibadah yang sejati itu. Itu adalah ibadah yang sejati kita di hadapan Allah. Bukan berarti ketika kita melayani Tuhan itu bukan ibadah sejati. Bukan, saya tidak berlawanan dengan itu. Tidak. Tetapi apakah kita benar mengerti akan hal itu atau tidak? Itu yang harus kita pahami. Makanya Rasul Paulus berkata di sini, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Jangan sama dengan dunia ini. Tapi berbedalah oleh pembaharuan. Supaya mindset kita, supaya pola pikir kita, supaya paradigma kita. Apalagi kita orang-orang Nias kebiasaannya itu, ya ada kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah mengikat kita. Kalau ada sesuatu orang yang kita tidak senang, kadang ya kita tidak open dengan orang itu. Apakah itu yang sudah dinamakan sudah lahir baru? Atau apakah itu yang dinamakan kita sudah mengenal Tuhan? Jadi ini renungan kita malam ini agar menjadi berkat untuk kita semua. Ibadah yang sejati, poin yang pertama berkata bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita secara totalitas kepada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu adalah dari Allah. Karena hidup kita, tubuh kita telah ditebus dan merupakan bait Allah. Dan karena hidup kita adalah milik Allah. Dan yang kedua, kita harus tampil beda dengan dunia, dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, dari kasih kita, dari kesetiaan kita, dan dari kesucian kita di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi, itulah renungan kita di malam hari ini yang menjadi renungan bagi kita di malam hari ini. Next, yang menjadi akhir daripada renungan kita di malam hari ini, saya minta untuk mikrofonnya dinyalain semua, kita baca bersama-sama. Biar lebih enak, biar bukan hanya saya yang baca. Oke, kita baca secara bersama-sama kesimpulannya ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bukan seberapa sering kita beribadah, tetapi seberapa jauh kita mengerti, sadar serta percaya ibadah itu ada. Artinya teman-teman, bukan seberapa sering kita melayani Tuhan, bukan seberapa sering kita datang di gereja, 200 kali kita datang di gereja, bukan itu yang dilihat Allah. Bukan itu yang dilihat Allah. Tetapi apa yang dilihat Allah? Jadi kesimpulannya bahwa bukan seberapa sering kita beribadah, tetapi seberapa jauh kita mengerti
Artinya kita mengerti apa yang kita puji, kita mengerti siapa yang kita layani, kita mengerti siapa yang kita muliakan, dan sadar serta percaya bahwa itu berguna adanya. Dan yang menjadi aplikasi atau refleksi diri untuk kita semua, silakan teman-teman aktifkan mood-nya lagi, kita baca secara bersama-sama. Nomor 1 dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Benarkah selama ini Kita telah beribadah atau hanya rutinitas semata? Langsung kedua, benarkah kita telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Dan nomor 3, apakah kita sudah mengasihi orang tua, kakak, dan saudara-saudari seiman semua? Jadi teman-teman, itulah yang menjadi renungan kita di malam hari ini. Kita harus persek kembali. Apakah kita benar-benar sudah hidup di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar beribadah kepada Tuhan? Atau masih perlu dipertanyakan? Itulah yang menjadi renungan kita di malam hari ini. Kurang lebih 29 menit. Ada 4 menit saya sudah makan waktu teman-teman, sudah pinjam waktu teman-teman. Jadi saya minta maaf untuk teman-teman, host, saya minta maaf sudah menggunakan waktu selama 4 menit. Jadi di malam hari ini kita harus sadar bahwa ibadah yang sejati itu bukan seberapa sering kita beribadah, tetapi bagaimana kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan.